Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kian Saputra dengan dua anggota saya yang bernama Hamzah Hanif dan Rizky Abdillah. Di sini kita akan mempresentasikan tentang tugas akhir yaitu P5JS game. Game yang kami buat adalah Ball Eater. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan untuk sekilas. Yang pertama ada deklarasi variabel, yaitu ada pemain, hero, koin, monster, entity, map, score. Kita inisiasiin 0, max time-nya itu ada 250 untuk mengatur timernya. Habis itu ada time sama dengan max time, terus ada array button, terus ada mulai, habis itu kita inisialisasiin sama dengan false. Terus variabel W ini untuk mengatur bordernya, height juga untuk mengatur border, sama bordernya 45 function. Lalu ada function setup. Ini digunakan untuk ada create canvasnya, ini WH ini dari sini tadi. Terus ini ada objek ya dari kelas yang di bawah ini yang kita bisa buat objek seperti objek kelas hero itu kita bisa buat objeknya seperti ini. Terus ada map, monster, coin, terus ini ada button ini bergunanya ini untuk button 2 ini. Jadi misalnya hero ini udah misalnya skornya udah 10, kita mencet ini dia bakal nambah speed gitu, ini nambah level, jadi levelnya bertambah 1 dan speednya itu bertambah. Dan ini sama seperti itu, tapi bedanya ini cuman untuk reset timenya. Jadi misalnya timenya segini, misalnya kita pencet ini dia bakal reset. Terus ada function draw ini berguna untuk mewarnai saja, bukan mewarnai, untuk tampilannya saja. Ada backgroundnya, terus text size, fill, terus ada looping ini map ini digunakan misalnya up ini ngatur border ini, down yang mengatur border ini, right yang ini, dan seterusnya, yang left ini, middle ini. Terus ada percabangan yaitu key preset ini untuk mengatur kita menggerakkan objeknya, kita menggerakin objeknya dengan mouse-nya seperti ini, up arrow, down arrow, left arrow, right arrow. Terus ada hero incursus ini, incursus untuk mengatur skornya, bisa dilihat di sini mengatur skornya. Nah ini kita untuk mengatur skornya. Selanjutnya ada percabangan lagi, map, monster, intersect, hero, terus ada map, game over. Terus ada hero, objek hero kita render ini dari sini. Ini kita ada render sendiri. Contohnya ini nih, ada render. Misalnya kalau di monster nih. Lanjut, ada ini seperti tampilannya saja, text align. Ini untuk ngatur skor, ini fabric untuk ngatur ini warna orange. Terus ada rectangle-nya ini. Terus ada percabangan lagi, misalnya if-nya mulai, dia timernya itu berkurang. Misalnya timer kurang dari 0, dia itu maka game over. Terus ada class entity, konstruktornya x, y, dan height, width. Terus ini ada metodenya yang bernama attack dengan parameternya xdir, ydir, dispose ini untuk mengatur bagaimana dia memakan ini dan speednya itu. Terus ini render sama seperti yang tadi. Terus ada move left, right, up, down. Ini sebenarnya fungsinya sama. Ini ngatur gimana misalnya ini terjadi tabrakan dengan bordernya itu. Dia bisa kita atur di sini. Misalnya dia mentok gini, dia bakal berhenti gitu. Kalau right itu yang untuk yang ngatur sebelah sini, left itu ngatur sebelah sini, up yang ini atas ini, down ini yang bawah ini. Jadi dia bisa diatur kalau misalnya dia biar nggak keterusan gitu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Rizky. Selanjutnya di sini yaitu kelas hero, yang dia hero itu menginheritance dari kelas entity. Dia memiliki konstruk yang sama dengan entity, tapi di sini dia super X ya. Artinya dia atribut ini mengarah kepada kelas entity. Lalu di sini sama seperti entity tadi, terdapat
untuk menggambar vektornya di kanvas, lalu sini ada jari-jari lingkarannya, speed-nya 3 default-nya, ada live dan score. Di sini ada metode jalan yang dimana metode ini menginheritance atau mengambil dari metode induknya, yaitu move, right, left, down itu untuk berjalan. Di sini selanjutnya itu increase score, di mana ini berfungsi untuk menambahkan skor. Jadi jika koin ini memotong atau koin ini dipotong oleh hero, maka dia akan hilang koin itu. Lalu dia akan muncul lagi random di sini sesuai dengan kanvasnya sini yang sudah diatur. Lalu skor akan bertambah dan waktu akan reset. Timernya akan kembali penuh. Selanjutnya di sini ada save score, yaitu untuk menyimpan skor tadi. Lalu ada live juga. Selanjutnya yaitu class coin. Class coin ini yaitu kelas yang untuk kita buat untuk membentuk bulatan oranye. Di sini kelas coin memiliki atribut XY, konstruktor X yaitu untuk membuat width dan height dari koinnya itu, dan jari-jarinya 25. Lalu sini intercept hero. Jadi si koin ini bisa dipotong oleh si hero. Jadi jika dipotong dia akan muncul kembali. Lalu di sini kelas method render sama seperti yang tadi. Sama sebelumnya, jika dia hilang maka dia akan muncul kembali atau kembali. Selanjutnya itu kelas tombol atau button. Di sini dia memiliki konstruktor XY, action, nama, dan berapa harga dari button itu. Itu ada atribut-atributnya yaitu X, Y, W, H. Di sini W dan H merupakan width dan height dari button itu atau lebar dan panjang dari si button. Di sini sama button juga itu memiliki metode render sama seperti tadi sini ya. Kurang lebih sama nih. Lalu sini ada sini rectangle itu berfungsi untuk membangun bentuk kotak atau bentuk button tadi. Dengan menggunakan konstruktor tadi yaitu X, Y, W, dan H. Selanjutnya sini merupakan isi untuk mengisi teks sama, selanjutnya sama-sama semua di sini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Hanif. Oke, di sini ada class map yang berfungsi untuk mengatur border mapnya, yaitu yang hitam-hitam itu. Yang pertama ada middle, itu buat yang di antara skor dan tempat objek bermainnya. Lalu ada up itu buat yang atas, left itu buat mencetak border yang sebelah kiri, right itu buat yang sebelah kanan. Dan down itu buat yang bawah. Oke, selanjutnya di situ ada game over. Game over di sini no stroke, fill-nya 0,128, rectangle 0,0, width height, text align, center, text size-nya 55, dan fill-nya red. Text-nya game over. Jadi nanti ini bakal dipanggil kalau gamenya itu selesai. Dia bakal ngeluarin teks game over, try again, dan bakal mencetak skornya, hero save score itu. Lalu di sini ada function mouse press for cons button of button. Di sini maksudnya itu kalau misalkan kita klik, levelnya bakal nambah dan skornya diminusin 10 buat nukerin si levelnya itu. Oke, selanjutnya ada class level, ada konstruktornya, dan ada setter getternya juga, set level dan get current level. Selanjutnya ada class monster inherit dari entity, ada konstruktornya, lalu intersection hero-nya, return hero post this post kurang dari hero.r plus this r kali setengah. Itu maksudnya buat munculin hero-nya itu. Nah, itu kan di situ ada hero.r. Nah, r-nya itu ada 35, itu maksudnya size-nya. Oke, selanjutnya ada render. Fungsinya kayak sebelum-sebelumnya buat ngerender si hero-nya secara terus-menerus.
Baik, selanjutnya bakal saya demonstrasikan saja gimana cara menggunakan gamenya. Jadi misalnya kita jalanin sini, dia bakal mulai. Untuk yang hitam ini adalah musuhnya. Jadi kalau misalnya si ini nyentuh hitam, contohnya gini, dia bakal langsung ke game over. Bisa kita mulai lagi. Ini kalau misalnya kita makan gini, dia skornya bertambah gitu. Dia timernya bakal berkurang terus. 7, 8, 9, 10. Nah, misalnya udah 12 nih, kita bisa ambil, dia semakin cepat ininya, pergerakan timernya. Jadi kita harus ini. Dan nih, kalau ini kita bisa reset time. Dan skornya itu bakal keambil terus gitu. Dia bakal ngulang lagi, tapi levelnya itu bertambah. Nih, seperti ini. Yang bertambah. Jadi kalau misalnya ini dia udah game over, terus ada bacaan try again, terus ada nampil your score itu jalan 6. Jadi mungkin segitu untuk penjelasan kode dan demonstrasi game pada kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kesalahan saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.